Berbincang-bincang mengenai pembelian 6 pesawat tempur dari Prancis, Dassault Rafale, dari total 42 yang rencananya akan hadir di Indonesia. Ini kita masih bersama dengan Koordinator Lab 45 dan juga pengamat pertahanan, ada Mas Andi Wijayanto, dan juga anggota Komisi 1 yang membidangi juga pertahanan di DPR, ada Pak Dev Laksono. Saya sebelum menyambung ke Pak Dev terkait dengan apa saja nanti dimintai keterangan kepada Menhan dan Kemenhan secara umum, saya mau ke Mas Andi dulu. Mas Andi, sejauh ini bagaimana kondisi MEF atau Minimum Essential Force atau kekuatan pokok minimum kita Indonesia sampai dengan tahun 2022? Berapa persen sih yang sudah berhasil dipenuhi hingga MEF tahap 3 ini, dan menurut Anda akan tercapai nggak MEF tahap 3 100% target di 2024? Di 2019 ya, di akhir masa jabatan Pak Riam Ishak, kondisi MEF itu ada di angka 68% ya, Oke. pencapaiannya. Jadi kita masih harus mengejar 32% lagi. Dan Pak Prabowo secara renstra itu harus mengejarnya dengan renstra 2020 sampai 2024 ya, yang sudah ditetapkan. Masalah utamanya adalah asumsi-asumsi ekonomi makro untuk mencapai MEF itu tidak pernah terpenuhi. Yang pertama, asumsi yang paling dasar adalah pencapaian MEF 2024 itu didasari dengan keyakinan bahwa Indonesia bisa mengalokasikan anggaran pertahanan dari PDB itu meningkat dari semula 0,7% dari PDB, nanti mestinya di 2023-2024 itu sudah mengarah ke 1,5% dari PDB. Tapi sampai hari ini kita tetap berkisar antara 0,7-0,8% dari PDB. Lalu misalnya lagi pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan di angka 6-7%, kita tidak pernah mencapai itu selama dari akhir masa Pak SBY sampai periode kedua dari Pak Jokowi. Ya berikutnya tentunya dengan adanya pandemi COVID-19, jika kita kemudian harus melakukan realokasi anggaran cukup signifikan di 2020 sampai 2022 ini. Jadi pasti ada hambatan-hambatan besar untuk mencapai 100% MEF di 2024. Jadi yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo, memang arahan dari Pak Jokowi adalah mencari terobosan anggaran pertahanan. Ya, kata kuncinya ubah dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Ya, misalnya dari pembelian Rafale ini kelihatan ada unsur investasinya ketika ada offset, ada transfer teknologi, nanti ada fasilitas perawatan dalam negeri dan seterusnya. Yang juga berusaha dilakukan oleh Pak Prabowo ini langsung merancang kesinambungan ke renstra berikutnya pasca 2024. Ya. Jadi kalau sekarang ada kontrak 6 Rafale, itu memang akan dibiayai dengan renstra 2020-2024 yang totalnya sudah tersedia mungkin 20 billion US dollar ya di Bappenas dan Menteri Keuangan. Tapi masih ada perencanaan sekitar 55 billion US dollar yang mungkin harus menjadi komitmen untuk dimasukkan ke renstra setelah 2024 mungkin sampai 2044. Jadi harus ada kesinambungan antara KPM 2024 dengan nanti renstra berikutnya 20 tahun ke depan sampai 2044. Itu yang juga ingin saya tanyakan gitu ya Mas Andi, kesinambungan sustainability dari kontrak tersebut. Kalau Anda melihatnya, kalau dari perspektif sedikit ke politik, komitmen politik nantinya, apakah ini sudah akan mengikat juga penjualan pesawat Dassault Rafale ini setelah 2024? Bagaimana kesinambungannya kalau menurut Anda? Ya, sebaiknya ada, karena harus dilihat bahwa ini kesepakatan antar negara, kesepakatan institusional. Siapapun presidennya, siapapun menteri pertahanannya. Ya, karena itu yang memang harus ditunggu adalah apakah Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebelum 2024 itu juga akan mengeluarkan renstra jangka panjang. Ya, ketika Pak SBY menandatangani KPM 2024 itu 2006 sampai 2024. Ya, kemudian berlaku untuk 4 menteri pertahanan, Pak Juwono, Pak Purnomo, Pak
kebutuhan operasional dari masing-masing angkatan merancang agar Sentra 2020-2024 yang sudah ditetapkan itu kemudian ada keberlanjutannya diteruskan dengan Sentra baru yang menuju kekuatan pertahanan Indonesia 2045. Baik, tentu kita harapkan juga kesinambungan ini pasti berjalan juga dengan baik dengan juga melihat prinsip pemenuhan kekuatan pokok minimum tadi ya, MIF tadi. Pak Dev, bagaimana Ya. Anda akan apa saja nih yang akan diminta pertanggungjawaban atau apa saja yang akan ditanyakan kepada Menteri Pertahanan kemudian juga Kemenhan terkait dengan pembelian ini, Pak Dev? Ya, pasti kita kan pertanyakan soal detail perjanjian itu sendiri dan juga kesiapan industri pertahanan kita untuk melakukan kerjasama tersebut. Karena kan ya dengan ada offset-offset tersebut, itu ilhan kita baik PLN, PTDI, ataupun Pindad, ya, itu semua kan harus juga menyiapkan infrastrukturnya mereka masing-masing, tenaga kerjanya masing-masing. Dan itu juga harus ada investasi dalam untuk menyiapkan kemampuan tersebut. Nah, jadi kalau untuk dari Ilhan itu harus ada PNM juga ya, penanaman modal negara juga untuk meningkatkan kemampuan mereka tersebut. Nah, hal itulah yang akan kita bahas juga dan juga beberapa hal seperti kan ke depannya ini ya. Kita kan yang sekarang sudah pasti baru 6, lalu untuk mengejar sampai 42 dan juga kalau memang mau mengejar sampai dengan 100% itu berarti harus ada tambahan ratusan lagi pesawat, kapal tempur, kapal selam dan lain-lain. Nah, ini kembali lagi ujung-ujungnya itu kemampuan ekonomi negara juga. Bila kita melakukan perjanjian pembelian dalam jumlah yang sangat besar dengan untuk membebani hutang negara yang sampai dengan 20-30 tahun ke depan. Nah, itu bagaimana kesanggupan kita? Jangan juga kita sampai akhirnya kita selalu ditakut-takuti bahwa akan masuk ke debt trap-nya China, justru kita malah membuat debt trap sendiri. Nah, hal ini yang harus benar diperhatikan, memastikan bahwa long term kita ini untuk beberapa puluh tahun ke depan jangan sampai akhirnya mengganggu kemajuan ekonomi negara. Karena mengingat juga ada banyak permasalahan dalam negeri yang membutuhkan investasi besar oleh negara. Itu dia. Ya. Kalau Anda sebutkan juga tadi sebenarnya banyak juga prioritas dan juga fokus yang membutuhkan anggaran besar sekali ya. Tidak hanya memang kondisi pandemi COVID-19, kemudian juga ada pembinaan ibu kota negara. Struktur anggaran Kementerian Pertahanan sendiri hingga saat ini Anda melihatnya seperti apa dari peruntukan per kementerian? Apakah sudah mendukung juga pembelian alutsista? Belum lagi nanti kalau ada tawaran dari Amerika, AS begitu ya, disetujui Kongres, apakah kemudian itu juga akan mungkin akan kita beli? Dan Anda melihatnya apakah sudah terserap dengan baik juga penggunaan di anggaran Kementerian Pertahanan hingga saat ini, Pak Dev? Ya, saat ini penyerapannya juga sudah sangat baik. Ya. Akan tapi untuk penyerapan anggaran yang disiapkan untuk Kemhan dan juga untuk seluruh Matra dan juga Mabes TNI memang lebih diutamakan tuh untuk operasional ya, untuk gaji para tentara, remunerasi, terus juga biaya-biaya operasional TNI juga ya. Nah, itu lebih difokuskan ke sana. Nah, jadi dari 140-an triliun, 30-an triliun yang sudah disiapkan di dalam APBN itu memang yang dipakai untuk pembelian alutsista itu hanya kecil sekali. Jadi memang kita harus kembali ke skema PDN PLN untuk memenuhi kemampuan tersebut. Nah, ya itu kan berarti ya, harus ada hutang yang harus ditanggung selama beberapa dekade ke depan. Nah, itulah yang harus diperhitungkan dengan baik. Oke, kalau gitu. Saya kembali ke Mas Andi. Mas Andi, Anda melihat kalau AGHT nanti ke depannya ancaman-ancaman, gangguan, hambatan, tantangan ke depannya dari tahun ini mungkin ke depan, seperti apa yang akan dihadapi oleh Indonesia dan kemudian apa saja sih yang kita perlukan selain tadi ya ada transfer teknologi dari pembelian pesawat ini misalnya, hal-hal apa lagi yang kita butuhkan untuk kemudian menjamin atau memenuhi lah kalau tidak bisa menjamin kebutuhan-kebutuhan kita untuk defense atau pertahanan di Indonesia, Mas Andi? Ya, Pak Jokowi dalam 2 HUT TNI berturut-turut ya, itu sudah memberikan semacam arahan untuk mengantisipasi dinamika ke depan. Di HUT TNI 75 tahun 2020, Pak Jokowi mengamanatkan agar TNI bersiap untuk menghadapi karakter perang masa depan baru.
Ya, karakter perang masa depan baru itu antara lain oleh Pak Jokowi disebutkan ini akan berbasis teknologi. Perangnya cenderung akan singkat. Ya, perangnya akan memiliki daya hancur besar. Mhm. Ya, perangnya bersifat hibrida. Itu yang disampaikan Pak Jokowi 5 Oktober 2020. Di 5 Oktober 2021, Pak Jokowi memerintahkan agar Kemhan dan TNI melakukan transformasi agar Indonesia memiliki kekuatan pertahanan Indonesia yang sanggup melakukan proyeksi kekuatan di kawasan Asia Timur menjadi kekuatan pengimbang, dan Pak Jokowi menggunakan istilah Indonesia Defense Force, kekuatan pertahanan Indonesia. Nah, untuk saya ya itu sudah merupakan ancang-ancang untuk meneruskan KPM 2024 yang semula kita memakai kata minimumnya di drop. Ya, kata minimum di drop, lalu kemudian mungkin di 2024 sampai 2045 kita akan memiliki perencanaan baru agar Indonesia menjadi kekuatan pertahanan yang memiliki kemampuan melakukan proyeksi di kawasan Asia Timur, jadi menjadi kekuatan pengimbang kawasan, tidak lagi hanya untuk melakukan modernisasi sehingga secara minimum, secara dasar gelar pertahanan Indonesia cukup. Oke, baik itu ya, beberapa kemudian dasar-dasar yang juga harus juga dipenuhi dan juga dicatat ketika akan nantinya membeli banyak lagi alutsista yang ke depannya. Nah, Pak Dev, pengawasannya akan seperti apa nanti ke depan? Terkait dengan ini kan jangka panjang ya, pembeliannya 6 terlebih dahulu, kemudian nanti sisanya berkesinambungan kalau yang seperti yang dikatakan Mas Andi nanti. Pengawasannya akan seperti apa? Mengetahui juga nanti akan ada pergantian pemerintahan di 2024 begitu. Ya, tentu pasti kan perjanjian ini harus dibuat long term ya. Jadi siapapun nanti pemerintahan berikutnya itu harus melanjutkan perjanjian ini, karena kalau misalnya nanti tiba-tiba ada perubahan politik lagi, ya itu bisa mengganggu diplomasi kita dengan negara-negara asing dan juga bisa merendahkan martabat kita dianggap sebagai negara yang tidak komit kepada perjanjiannya. Nah, jadi itu bisa dikunci dalam bentuk undang-undang ataupun juga dalam perjanjian lainnya. Akan tapi yang pastikan itu bahwa ini yang harus berkesinambungan dan juga ini jangan sampai terputus di tengah jalan. Kalau dalam pengawasan kita ini kita harus memastikan bahwa pembangunannya ini ya, pembangunan persiapan pilotnya dan juga semua infrastruktur pendukungnya itu harus dilakukan secara berkepanjangan, dan itu bisa kita kunci itu yang paling gampang yaitu dalam bentuk undang-undang, sehingga siapapun itu pemerintah yang berikutnya itu harus patuh pada undang-undang tersebut. Oke, itu dia kesinambungannya. Terakhir sekali Mas Andi, selain pesawat tempur, kalau Anda melihat untuk kemudian memenuhi, bukan hanya memenuhi MIF ya, tapi untuk menjaga Indonesia juga agar ini aman dari ancaman-ancaman yang asumsinya kalau perang itu bisa terjadi kapan saja, apalagi sih Mas Andi yang masih menjadi PR di Indonesia? Dalam perencanaan yang ada, itu masing-masing angkatan sudah mendapatkan prioritas ya, apa yang harus dilengkapi. Jadi kira-kira kalau Angkatan Darat itu kendaraan angkut personil, lalu tank kelas medium, tank kelas berat, helikopter serang serbu. Angkatan Laut yang harus dilengkapi ada kapal perang permukaan, kapal selam, kapal rumah sakit. Angkatan Udaranya ada pesawat tempur, ada pesawat angkut berat, helikopter, radar, kemudian rudal, dan ada drone. Ya. Jadi kira-kira ada 9 alutsista pokok yang harus dilengkapi masing-masing angkatan, nanti ditambah dengan kemampuan kodal dan cyber di Mabes TNI. Dan itu yang kita sebut sebagai kekuatan pertahanan minimum yang kemudian harus digelar, disesuaikan dengan kondisi geografi dan dinamika ancaman serta perkembangan teknologi yang ada. Dan dulu di 2006 kalau saya tidak salah, perencanaan awalnya itu membutuhkan 88 billion US dollar dari 2006 sampai 2024 dengan nilai dolar di tahun 2006 ya. Jadi kalau sekarang mungkin perencanaan itu membutuhkan hampir 170 lah billion US dollar. Prabowo di 2020-2024 ini hanya untuk beli alutsista sudah ada
komitmen anggaran 20 billion US dollar. Tapi kemungkinan masih harus mencari sekitar 30 billion US dollar lagi untuk menutup KPM 2024. Baik, bukan angka yang sedikit juga ya kalau melihat untuk memenuhi pembelian dan juga alutsista di Indonesia tadi. Mas Andi juga sudah sebutkan, kemudian Pak Dev juga sudah tekankan bagaimana kemudian kesinambungan dan pengawasan yang akan dilakukan oleh DPR. Tentu banyak harapannya selain memang memenuhi alutsista, juga momen-momen pembeliannya ini ada di tengah pandemi COVID-19 dan juga ada prioritas lainnya. Semoga ini juga menjadi kabar baik untuk pertahanan Indonesia, sembari juga kabar baik juga tentunya untuk perekonomian Indonesia. Jangan sampai kemudian prioritas lainnya ini tersingkirkan begitu. Pak Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR, terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian juga Mas Andi Wijayanto, pengamat pertahanan dan koordinator Lab 45. Terima kasih atas waktunya pagi ini sudah berbincang di Sapa Indonesia Air Pekan. Salam sehat selalu, Pak.